Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya kembali ke Gubernur Bali, Wayan Koster. Pak Wayan, situasi rumah sakit di Bali untuk penanganan COVID seperti apa sekarang? Gini Mas, kasus meningkat dengan cepat, betul. Tapi kalau melihat data dan polanya antara perkembangan kasus harian dengan kasus yang sembuh dan yang meninggal itu baik. Ya. Pertama mengenai kasus baru dulu yang dirawat di rumah sakit. Itu sekitar 10% yang maksimum masuk rumah sakit dari 10%? Kasus barunya ya, yang masuk rumah sakit. Itu gejala sedang dan gejala berat, tapi juga ada gejala ringan karena penyakit spesifik yang diderita oleh pasien. Sehingga sekarang posisi rumah sakitnya adalah bor untuk ICU 36%, 36%, ICU 51% per hari ini. Dan kita sudah mengantisipasi penambahan ruang kalau misalnya terjadi peningkatan kasus di kemudian hari. Jadi kita sudah melakukan manajemen antisipatif. Kemudian yang berikut, kalau kita melihat kasus sembuhnya adalah maksimum pada hari ke-10 sejak dia positif, maksimum polanya kasus aktif setelah 10 hari itu juga sembuhnya. Yang sembuh, kemudian yang meninggal relatif rendah. Jadi artinya risiko terhadap pasien yang terkena kasus ini dari segi yang bersangkutan, apakah dia sembuh atau meninggal, kecenderungannya itu adalah dia sembuh pada hari ke-10. Yang meninggal itu sangat sedikit. Pak Wayan, jadi gini, kalau pertanyaan saya adalah, kalau kesiapan pemerintah Provinsi Bali untuk mengantisipasi gelombang ketiga, ketika kemudian ada MotoGP Mandalika, ratusan ribu orang akan masuk ke Bali, kemudian juga penerbangan internasional dibuka, apa yang akan dikerjakan oleh Provinsi Bali? Pertama, layanan kesehatan di rumah sakit kami pastikan itu terkelola dengan baik. Satu, ruang perawatan, dokter, obat-obatan, dan juga oksigennya. Kami sudah antisipasi dengan para pihak yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah vaksinasinya sudah melampaui target yang ditetapkan oleh Pak Menteri Kesehatan. Untuk regulernya itu vaksin pertama sudah mencapai 103%, vaksin kedua 93%, untuk lansia vaksin pertama sudah mencapai 84%, vaksin kedua sudah mencapai 74%. Untuk usia 6-11 tahun, vaksin pertama sudah mencapai 105%, vaksin kedua sudah mencapai 90%, tertinggi di daerah di Indonesia. Kemudian yang berikut adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat. Sekarang ini kami mulai, sekarang sudah mulai operasi yang dilakukan secara bersama oleh dengan TNI dan Polri, serta mulai melakukan pengetatan beberapa kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Sehingga dengan demikian risiko penularan COVID itu berkurang, ya? Bisa dikendalikan. Baik Pak Menteri Kesehatan, tadi disebutkan bahwa apa yang banyak alternatif tapi akan fokus kepada disiplin protokol kesehatan dan kemudian vaksinasi. Tapi orang punya bayangan juga nih, seperti Delta dulu kan juga agak mengerikan. Kalau bayangan dari Pak Menteri Kesehatan, apakah memang akan sedrastis Delta ketika mencapai puncaknya atau gimana? Agar masyarakat punya pemahaman yang sama sebetulnya. Saya minta tolong ke Mas Budiman dan media, ya, bahwa kita jangan terlalu panik melihat kasus yang tinggi. Karena memang Omikron begitu. Pasti akan lebih tinggi 2-3 kali. Yang bikin kita panik adalah kalau kita lihat rumah sakitnya tinggi dan sekarang tidak terjadi, Pak Budiman. Sekarang rumah sakit saya baru lihat datanya 21.000. Dari 21.000 yang ada di rumah sakit, yang sedang berat kritis, yang seharusnya masuk rumah sakit, ya. Karena orang tanpa gejala harusnya nggak usah ke rumah sakit. Omikron itu dirawat di rumah sembuh, itu hanya 6.000. Kapasitas rumah sakit kita 120.000. Yang pada puncak Delta yang isi itu 100.000. Sekarang 6.000, Pak, yang harusnya isi. Yang sisanya itu banyak orang yang panik karena takut, dia hanya pilek-pilek dan langsung masuk rumah sakit. Itu ada 15.000 sendiri. Nah, padahal yang benar-benar dirawat itu 6.000. Saya bilang jangan panik. Tugas kita sama-sama media menjelaskan, ini lebih ringan. Dan kita lihat monitor jangan jumlah kasus. Monitor yang masuk rumah sakitnya dengan ketat. Sampai sekarang 21.000. Tapi yang seharusnya tidak masuk, itu karena diisi orang panik. Itu yang seharusnya tidak masuk 15.000.
yang masuk sekarang 6.000. Dari kapasitas kita 120.000 dan pernah kena puncak di Delta 100.000. 6.000 ke 100.000. Bisa nggak Delta naik? Bisa. Haruskah kita jumawa? Tidak. Harus waspada, harus hati-hati. Tapi realitasnya dari 120.000 pernah terisi 105.000, sekarang terisi harusnya cuma 6.000. Apa kita harus? Kita tidak. Tapi tetap hati-hati, waspada, pakai masker, yang belum divaksin cepat vaksin. Karena yang masuk rumah sakit itu 60%, 70% belum atau belum lengkap divaksin. Oke, baik. Hermawan, jadi ini sebenarnya problem psikologi yang sebenarnya terjadi ya. Orang yang melihat pada angka yang begitu tinggi, muncul kepanikan, sebenarnya orang yang menjalani dari rumah sakit sebenarnya tenang-tenang aja nih. Ini ada sebuah pesan yang agak berbeda atau gimana Hermawan lihat? Ya, tentu saja memang terjadi beberapa perbedaan ya dari segi psikologis yang terjadi di masyarakat, karena kita memang pernah menghadapi kasus itu di Januari hingga Februari, kemudian Juni hingga Juli puncak beberapa waktu yang lalu untuk gelombang 1 dan 2. Nah, maka wajar dalam psikologi masyarakat ada yang panik, tetapi betul bahwa kita tidak boleh panik. Nah, sebaiknya yang bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala itu di rumah saja atau di ruang-ruang isolasi terpadu itu tepat. Tetapi satu hal yang berkaitan dengan daya tahan kita sebenarnya Mas Budiman, itu juga daya tahan berkaitan dengan pangan dan sumber imunitas agar daya tahan fisik dan sosial kita ini juga memiliki keterpaduan. Nah, oleh karena itu pendekatan kesehatan dari aspek gizi dan juga edukasi yang berkaitan dengan kemampuan kita untuk di rumah saja sekaligus meningkatkan daya tahan fisik, dan ini berkaitan dengan daya tahan ekonomi, sumber pangan, akses terhadap berbagai perbekalan, suplemen, vitamin, dan seterusnya. Ini yang akan melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, sehingga suatu waktu terjadi kembali wabah seperti ini, atau bahkan varian baru yang mungkin muncul, tentu kita tidak berharap, tetapi andai muncul kembali, ketidakpanikan itu tetap harus kita manifestasikan dalam perilaku, tetapi juga ketaatan terhadap protokol kesehatan, bagian dari kesadaran diri dan komunitas itu wajib dan harus tetap dilakukan dan dikampanyekan. Tentu pendekatannya dua, ada yang muncul dari kesadaran masyarakat atau community awareness, tetapi juga ada yang muncul dari desain kendali kebijakan. Dua-dua segi ini harus kita lakukan secara paralel dan bijaksana, oleh karena dalam suasana seperti ini, intervensi kebijakan juga tetap harus, karena tidak semua masyarakat kita memiliki kesadaran yang sama, kemandirian untuk bersikap taat terhadap protokol kesehatan, dengan perbedaan latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, variasi itu muncul, maka juga resiko yang akan ada di tengah masyarakat juga bervariasi terkait dengan transmisi COVID ini. Oleh karena itulah ke depan ini, upaya yang dilakukan secara kesiapan fasilitas kesehatan, ketidakpanikan kita atas fasilitas yang tersedia harus sejalan juga dengan upaya kita untuk kampanye dan peningkatan community awareness untuk mencegah dan meminimalisir penularan COVID-19 ini, Mas Budiman. Baik, Prof. Chandra, kalau lihat kesiapan rumah sakit dan lain sebagainya juga Prof. Chandra yakin bahwa gelombang ketiga ini akan dilalui dengan smooth dan baik, dan kemudian pandemi ini betul-betul menjadi flattening the curve? Nomor satu, semua kita sepakat bahwa tidak boleh panik. Karena panik itu pertama tidak ada gunanya. Kedua, datanya juga tidak mendukung panik, dan panik itu merugikan. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau sesuai dengan judul acara kita, siap. Kita harus siap, jelas. Siap. Kita harus siap. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, tadi kan offline, Mas Budiman cerita bahwa mewakili penyintas ya. Saya mewakili keluarga karena di rumah saya hari ini ada 6 orang yang positif dan semua isolasi mandiri. Memang kita dengan mudah mengatakan ringan isolasi mandiri. Tapi kemarin begitu cucu saya yang umur 5 tahun 39 derajat Celcius, saya terus terang saja, walaupun saya dokter, saya terketir juga dan saya harus menghubungi banyak orang. Jadi memang satu sisi saya setuju sekali kita tidak panik, dan untuk itu memang perlu diberikan informasi yang jelas kepada masyarakat secara transparan, baik data dari dalam negeri maupun dari data dari luar negeri. Betul. Tapi ingat, kalau orang sakit tentu saja dia akan ya, kalau toh tidak panik dia akan bingung begitu ya. Kasus saya, cucu saya 5 tahun demam, saya pun akhirnya agak kelabakan kemarin. Alhamdulillah demamnya turun. Jadi saya kira semua balance, artinya kita sampaikan informasi kepada publik apa adanya sesuai dengan memang yang sudah ada seperti itu, tapi terus kewaspadaan, terus jalan sambil kita siap untuk berhadapan dengan kemungkinan kenaikan kasus yang tadi disebutkan 2 kali, 3 kali, atau barangkali lebih. Prof. Chandra, kalau kita belajar dari flu Spanyol 1918,
terjadi gelombang kedua yang cukup tinggi, yang wafat juga kemudian cukup tinggi, terus kemudian selesai dan hilang dengan sendirinya. Tapi Indonesia ini Omikron ini memunculkan gelombang ketiga ya sebetulnya, atau mungkin nanti akan muncul lagi gelombang keempat. Kalau kita lihat data dunia, sekarang yang sekarang kenaikan karena Omikron itu gelombang keempat. Kalau kita lihat profil epidemiologi dunia ada gelombang keempat. Jadi sekarang ada gelombang keempat. Itu satu yang saya beri. Yang kedua memang tidak fair juga tentu saja membandingkan situasi 1918 dengan situasi sekarang. Kalau kita membandingkan yang lebih fair adalah pandemi ini kan sejak adanya International Health Regulation oleh WHO, pandemi itu berdua kali. Yang pertama COVID-19, yang kedua H1N1 swine flu yang ada pada tahun 2009. H1N1 swine flu pada 2009 itu dalam waktu setahun 3 bulan selesai. Jadi dideklar sebagai pandemi pada bulan Juni 2009 dan pada bulan Agustus 2010 kerjaan yang sama waktu itu Dr. Mark Chan menyatakan pandemi sudah selesai. Jadi memang bisa naik, bisa turun dan tentu saja kita berharap memang bisa selesai. Dan kalau kita ingat pada awal tahun 2022 ini banyak sekali optimisme yang kita lemparkan ke publik bahwa memang 2022 diharapkan situasi lebih terkendali, baik karena jumlah orang yang divaksin lebih banyak, baik juga kesadaran masyarakat lebih tinggi, kesiapan fasilitas kesehatan lebih baik, juga berbagai obat sudah keluar yang baru dan mungkin juga akan ada vaksin-vaksin yang lebih disesuaikan lagi. Jadi optimisme itu ada, kewaspadaan tetap harus dilakukan setinggi mungkin kalau menurut pendapat saya. Baik, Pak Menteri Kesehatan, kalau kita belajar pada Delta itu juga meningkat dengan cepat dan tinggi dan kemudian turun. Apakah berdasarkan modeling dari Kementerian Kesehatan, Omikron juga akan mengikuti pola yang sama, melejit dengan tinggi dan kemudian turun juga dengan cepat? Mas Budiman, saya bukan ahlinya, tapi saya tanya dengan seluruh ahli epidemiologi, ahli virologi, bahwa virus itu hanya bisa hidup kalau ada hostnya, ada inang. Kalau inangnya cepat mati, virusnya juga cepat mati. Jadi secara alamiah, secara saintifik, virus itu tidak mau inangnya tuh cepat-cepat mati. Itu yang menyebabkan kenapa semua pandemi, gelombang-gelombang itu makin lama makin lemah, sehingga menjadi endemi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mas Budiman, umat manusia menghadapi pandemi itu sudah lebih dari 5 kali. Setiap pandemi kita bisa lampaui. Asal kita waspada dan berhati-hati dan merubah perilaku kita. Ya kalau buat saya jadinya, saya nggak khawatir. Saya yakin umat manusia pasti bisa mengatasi pandemi ini. Yang penting kita berubah perilaku kita. Setiap Black Death misalnya banyak ratusan juta meninggal, ya kita mesti hidup lebih hygiene. HIV misalnya 30 juta orang meninggal di seluruh dunia, ya kita mesti lebih baik dalam hal protokol kesehatan berhubungan fisik, mohon maaf. Nah sekarang sama, ya kita mesti lebih baik dalam sisi hygiene dan menjaga jarak supaya tidak terjadi penularan. Kalau kita hidup normal, kalau kondisinya lagi buruk, ya kita hati-hati. Kalau kondisinya membaik, ya kita hidup normal. That is a normal event yang umat manusia sudah membuktikan selama 4-5 kali pandemi yang memakan ratusan juta orang, kita survive. Asal kita bisa beradaptasi. Itu semua tergantung kita, Pak. Dan saya yakin kita pasti. Baik, kembali ke Mas Hermawan. Jadi ini kan puncak itu kan kira-kira prediksi dari Pak Menteri itu kan 2 minggu ya, sampai kepada akhir Februari. Apa yang kemudian harus diperkuat dan diperketat agar situasinya juga tidak tetap bisa terkontrol, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.